Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Pada kesempatan ini saya merekam video kuliah untuk mahasiswa saya di Institut Teknologi Bandung. Mata kuliah ini kodenya adalah ET4103 Etika Profesi. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu perhitungan risiko dari pekerjaan engineering. Di sini inti daripada kuliah ini memang dari buku referensi sangat banyak kandungan teori-teori ya. Tetapi intinya yang ingin diajarkan sebenarnya di sini adalah menghitung magnitude dan probability dari suatu failure atau fault, yaitu kesalahan, kegagalan atau kesalahan dengan cara yang disebut sebagai fault tree analysis ya. Analisis menggunakan diagram pohon terhadap suatu kesalahan. Ini gambar ya, saya ambil dari Pixabay seperti biasa. Tetapi agak kesulitan saya mengambil gambar yang bisa merepresentasikan ya fault tree analysis. Kemudian di sini saya langsung aja coba pada contoh, yaitu pada BTS. Ini masyarakat mengenalnya sebagai BTS, meskipun sekarang ini pada teknologi 3G, ini BTS sudah disebut bukan lagi BTS tapi Node B ya. Pada 4G dan 5G disebut eNode B. Tapi ini masyarakat mengenalnya BTS, jadi kita pakai masih istilah BTS ya. Yang pertama harus dilakukan pada tree analysis, fault tree analysis. Analisis menggunakan gambar diagram pohon ini adalah kita menghitung magnitude-nya, besarnya. Jadi yang harus pertama kali dihitung adalah besarnya. Nah, besarnya ini ada dua hal. Fault dan failure yang terjadi pada BTS bisa menyebabkan gangguannya. Itu adalah pertama, penurunan pada quality of service, QoS, dan quality of experience. Nah, ini artinya layanannya, layanan dari telekomunikasi dari suatu BTS bisa terganggu bahkan mungkin hilang. Ya. Itu harus dihitung. M1 itu adalah nilai rupiahnya dari kegagalan tersebut. Bisa dihitung trafficnya dari yang bisa dilayani BTS ini, jarak jangkaunya sekian kilometer persegi, bisa melayani sekian ratus atau puluhan pelanggan, di antara BTS itu mungkin ribuan. Itu trafficnya totalnya berapa per detiknya ya, per menitnya. Nah, kemudian gangguan terjadi berapa menit atau bahkan berapa jam, kita tinggal hitung M1-nya itu ada, kita bisa hitung mungkin dalam satuan menit atau dalam satuan jam berapa miliar ya kerugiannya, hilangnya gangguan itu. M2 adalah gangguan pada lingkungan dan kesehatan ya. Dan ini gangguan yang disebabkan oleh menara ya, maupun dari sistem listriknya. Jadi M1 failure pada penurunan quality of service dan quality of experience kita bagi dua, M11 dan M12. M11 ini kegagalan yang menyebabkan layanan itu terganggu adalah disebabkan oleh transceiver atau perangkat radionya. Termasuk diantaranya adalah catu daya ya. Jadi di sini ada ground segmentnya ya. Dari ground segment ini ada catu daya dan ada perangkat radio. Jadi catu daya mati misalkan ya. Ini BTS tidak bisa melayani, jadi layanan langsung hilang ya. Atau mungkin catu daya masih hidup tetapi transceivernya mengalami penurunan mendadak dari kinerjanya ya. Maka itu pun juga bisa menyebabkan kehilangan ya. Kehilangan sejumlah traffic yang itu bisa merepresentasikan sekian rupiah. M12 adalah kegagalan dan kesalahan dari antena dan menara. Ya. Antena ini kita lihat bahwa dipasang di atas menara setinggi 36 meter, 40 meter, dan seterusnya. Ini dia harus diarahkan ke bawah, ke arah pelanggan yang ada di bawahnya. Tetapi seringkali antena ini karena angin dia berubah posisinya menjadi tidak menghadap kepada pelanggan yang ada di bawahnya, sehingga meskipun dia transceivernya tidak masalah, tetapi pelanggan yang di bawahnya menjadi tidak bisa terjangkau.
maka di sini quality of service dan quality of experience-nya menjadi turun. M21 adalah fault pada transceivernya menyebabkan gangguan kesehatan. Ya, M21 beda dengan M11. Nah, gangguan kesehatan yaitu antara lain mungkin transceiver ini daya power dari transceiver ini kan harus diatur tidak boleh lebih besar dari suatu watt tertentu. Ya. Ini ada aturannya oleh ITU, diatur pada frekuensi tertentu, wattnya itu tertentu ya. Maka dengan demikian, maka kalau dia ada kesalahan sehingga dia memancarkan lebih besar daripada yang diperbolehkan, bisa menyebabkan radiasi elektromagnetik yang mengganggu kesehatan manusia. Kemudian yang kedua, fault dari anti petir M22 dan menara menyebabkan gangguan listrik dan kerusakan lingkungan. Ya, di sini mungkin saja menaranya miring atau bisa menjatuhi pohon atau rumah yang ada di dekatnya, atau mungkin juga anti petirnya ya kurang baik sehingga layanan listrik dari rumah-rumah di sekitarnya menjadi terganggu. Jadi ini kita bisa hitung semuanya. Kemudian ini contoh pertama, contoh case tadi satu untuk menghitung probability. Jadi setelah magnitude-nya kita hitung, misalkan saja tadi yang akan kita dalami, misalkan M22 ya. Jadi kerusakan yang menyebabkan gangguan pada kerusakan lingkungan karena menara ya dan anti petirnya. Ini kita lihat kerusakan lingkungan karena menara. Itu ada probabilitas 1 terjadi karena struktur tanah. Ya, struktur tanahnya kurang bagus sehingga menara dipasang sehingga dia tetap mungkin miring atau jatuh, ya. Kemudian failure kedua P2 probability kedua adalah karena konstruksi menaranya. Ya, bisa karena bahannya, bisa karena menara desainnya dan seterusnya. Dan failure ketiga karena alam dan keempat lain-lain. Ya, probability P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 adalah sama dengan 1. Kemudian P21 adalah melanjut dari P2. Failure karena konstruksi menara. Ini bisa terjadi karena fault pada desain. P21 adalah kesalahan pada pembangunannya. Dan P23 karena lain-lain. Kemudian karena gangguan alam, P3 ada tadi P31 gangguan karena angin kencang, P32 karena gangguan gempa bumi, dan P33 karena lain-lain. Maka kalau kita menghitung probability dari kejadian fault pada anti petir dan menaranya menyebabkan gangguan listrik dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh angin kencang, misalkan ya. Ini kita hitung adalah P31 kali P3. Misalkan P3, failure kan yang menyebabkan kerusakan lingkungan karena menara, misalkan karena alam itu misalkan sama dengan setengah. Kemudian karena angin kencang, itu tadi saya sebutkan, saya ulang, P1 tambah P2 tambah P3 P4 sama dengan 1. Ya. Kemudian P31 tambah P32 tambah P33 juga sama dengan 1. Dari gangguan alam ini misalkan probability karena angin kencang sama dengan setengah. Ya. Atau jangan setengah lah, 0,4 ya, 0,4. 0,4 atau 0,6 lah, dia biasanya paling besar nih gangguan angin kencang. 0,6 maka di sini probability-nya terganggunya menara ya karena angin kencang adalah sama dengan P31 sama 0,6 kali P3 0,5 sama dengan 0,3. Kemudian dengan demikian kita bisa menghitung terakhir berapa probability kerugiannya. Maka kerugiannya dari P31 kali P3 tadi sudah kita hitung, P31 0,6, P3 0,5, kalikan M22. Nah, M22 ini berapa? Tadi kita hitung. Kerusakan ini karena terjadinya gangguan kerusakan lingkungan, misalkan besarnya berapa? Ambil aja 5 miliar, misalkan 5 miliar. Maka di sini 5 miliar dikalikan P31 dan P3, tadi sudah kita hitung 0,3 kali 5 adalah berarti 1,5 miliar. Ya, ini kerusakan karena lingkungannya ya. Belum kita hitung kerusakan karena menaranya ya. Kalau menaranya biasanya harus diasuransikan ya. Jadi di sini harus dihitung menaranya juga kehilangan karena menara, berarti harus dibangun baru juga harus dihitung. Tapi bagi operator sekarang menara ini biasanya menyewa ya dari perusahaan menara yang mereka tidak punya sendiri. Tapi kadang-kadang mereka punya sendiri yang harus dihitung lain lagi di dalam hal itu. Jadi dalam ini kuliah bab 6 ini yaitu mengenai perhitungan risiko pekerjaan engineering, saya sudah jelaskan pada salah satu contoh yang paling kelihatan yaitu BTS dari operator.
Sebenarnya nilainya paling kecil. Ya, operator itu BTS-nya itu nilai paling kecil ya. Nilai yang lebih besar itu ada di core dan di backbone ya. Di backbone itu lebih besar nilai uangnya ya. Tetapi masalah BTS ini yang dia itu berpengaruh langsung kepada lingkungan, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, pada kesehatan manusia, kepada rumah-rumah di sekitarnya, ya, kepada listrik yang ada rumah-rumah di sekitarnya, sehingga itu menjadi perhatian orang banyak, sehingga itulah yang kita hitung sebagai risiko pekerjaan engineering. Jadi ini memang tetap harus dihitung meskipun nilainya mungkin tidak terlalu besar, tapi efek atau implikasi sosiologisnya sangat besar. Karena ini yang menimpa kerugian itu langsung ke orang-orang ya. Tapi kalau bagian-bagian yang di core, backbone itu tingkat kerugian risiko harus dihitung itu karena dia paling besar buat operator lebih besar lagi, tetapi di dalam bab ini kita tidak jelaskan ya. Itu tapi bisa Anda lakukan sendiri nanti dengan cara-cara seperti ini, yaitu menggunakan yang disebut sebagai fault tree analysis. Baiklah, saya kira sampai di sini kuliah bab 6 dari ET 4103, yaitu etika profesi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.